Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mau dengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami sudah siap mau dengar suara Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk mau terima segala sesuatu yang Tuhan mau bicarakan pada kami hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, itu boleh sekali lagi meneguhkan kami, membuat kami yakin bahwa apapun yang Tuhan perintahkan pada kami adalah hal baik untuk kami lakukan, akan memberkati kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, lalu kami berdoa. Amin. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang good, saudara. Hal-hal yang baik yang ada sekitar kehidupan kita. Dan minggu lalu kita sudah bicara tentang Tuhan yang baik, Allah yang baik, good God. Dan hari ini kita mau bicara tentang good friend, teman yang baik. Memang betul sih, saudara, kita bisa saja hidup sendirian. Kita bisa saja memilih untuk tidak mau memiliki teman. Bagi beberapa orang itu adalah sesuatu hal yang ribet, yang nggak praktis. Enak sendirian. Kalau mau pergi tinggal pergi, mau makan tinggal makan, mau liburan tinggal liburan. Tidak perlu cocokin jadwal dengan teman-teman yang lain. Pergi saja langsung. Namun faktanya adalah kita tidak akan bisa hidup maksimal karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah merancang kita untuk hidup sendirian. Tuhan menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial, yang artinya kita itu bisa maksimal kalau kita bersama dengan orang-orang. Namun di sini yang penting, bagaimana kita mengisi kehidupan kita, dengan siapa kita bergaul, itu memang sangat penting. Karena itu ada ungkapan yang demikian, dikatakan bahwa dengan siapa kita bergaul hari ini, akan menentukan masa depan kita seperti apa. Dengan siapa kita bergaul hari ini, akan menentukan masa depan kita seperti apa. Sahabat-sahabat seperti apa yang kita miliki hari ini. Itu seharusnya adalah sahabat-sahabat yang akan membangun kehidupan kita, akan membuat kita jadi lebih baik dari hari ke hari. Karena itu, pada hari ini, saya ingin ajak saudara memikirkan dua pertanyaan. Memikirkan dua pertanyaan ini selama kita dengarkan khotbah ini hari ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya sudah memiliki sahabat yang baik? Apakah orang-orang yang dekat dengan saya hari ini adalah orang-orang yang membangun kehidupan saya, atau malah merusak, meruntuhkan kehidupan saya, buat saya jadi lebih buruk dari hari ke hari, bukan lebih baik. Apakah ada teman-teman, sahabat-sahabat yang saya harusnya jaga jarak, tidak berkerumun dengan mereka, tapi apakah sesungguhnya, jangan-jangan saya sudah punya sahabat yang baik, yang saya tidak jaga dia dengan cukup erat dengan kehidupan saya? Itu pertanyaan pertama, apakah saya sudah memiliki sahabat yang baik? Pertanyaan kedua yang sama pentingnya dengan itu adalah, apakah saya sendiri sudah jadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain? Bagaimana saya sendiri? Apakah dengan teman-teman yang menganggap saya sahabatnya, saya sudah menjadi seorang sahabat yang baik? Karena itu mari kita baca firman Tuhan sama-sama di Amsal 17 ayat 17. Ini ayatnya menarik, bisa kita hafalkan untuk kehidupan kita. Amsal 17 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam firman Tuhan ini, saudara, dijelaskan tentang kriteria bagaimana seorang sahabat yang baik seperti itu. Bagaimana kriteria seorang sahabat yang baik itu seperti apa, saudara? Yang pertama adalah dikatakan itu adalah nyata, setia. Dua kata ini sama-sama pentingnya, saudara. Yang pertama nyata dan setia. Saya sangat suka sekali dalam pasal 12 ini dikatakan seperti ini. Seorang sahabat itu menaruh kasih. Yang artinya kasih itu dilakukan dengan tindakan nyata, dengan tangan, seperti ditaruh. Bukan cuma di mulut saja. Perlu lakukan tindakan yang nyata untuk kita menjadi seorang sahabat. Mungkin teman kita sedang punya masalah, dan dia mau sebenarnya sedang sendirian. Waktu kita mau hadir untuk dia, meskipun tanpa kata, dalam diam, bersama dengan dia, menemani dia, memberi dia ruang dan waktu untuk memproses kesusahan dia, meluruskan pikirannya yang sedang rumit. Walaupun kita hadir dalam diam, waktu dia sudah siap, dia mau bicara kepada kita ada di sana, kita akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar bagi dia. Atau tindakan nyata yang lain seperti ini, waktu kita sekedar menelepon, menchat, menanyakan kabar ke orang yang kita anggap sahabat. Kita tanyakan progresnya, kita tanyakan kabarnya. Kita menunjukkan dukungan secara nyata, saudara. Saya selalu berkata demikian.
Jangan sampai kita berani berkata, aku doain kamu ya, tapi sesudah kita pulang atau sudah kita tutup telepon, kita lupa untuk doakan dia. Jangan sampai kita berani berkata, aku dukung kamu ya, aku support kamu ya. Tapi waktu orang-orang datang untuk minta support kita, meminta pembelaan daripada kita malah menghindar, kita nggak mau peduli. Saya tahu persis, tentu setiap kita berusaha untuk mencapai kesuksesan kita sendiri. Betul. Namun, seorang sahabat yang baik adalah seseorang yang mau dengan antusias menolong sahabatnya untuk mencapai kesuksesannya juga. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang akan dengan antusias mau menolong sahabatnya juga untuk mencapai kesuksesannya. Dan kita bisa melakukannya dengan cara yang paling sederhana sesungguhnya, saudara. Yaitu dengan cara 3M saya sebutkan. Apa 3M itu? Yaitu kita mendoakan, kita menyemangati, dan yang ketiga, kita memuji. Apakah setiap kali waktu saudara berdoa untuk kesuksesan saudara, untuk berkat bagi saudara, saudara ingat untuk mendoakan teman saudara juga, sahabat saudara juga, berdoa berkat untuk dia, kesuksesan juga bagi dia. Apakah M yang kedua, kita menyemangati waktu sahabat kita masih kurang sukses, apakah kita hadir memberikan semangat untuk dia atau malah mengejeknya? Apakah kita memberikan dukungan, memesan yang dia jual, mempromosikan apa yang dia lakukan, sehingga orang-orang tahu bahwa kita mendukung dia dengan nyata? Apakah waktu dia sukses, kita happy atau iri? Atau kita malah jangan-jangan malah senang, diam-diam kita senang ketika sahabat kita belum sukses, karena itu membuat kita merasa lebih baik. Kalau kita melakukannya demikian, sesungguhnya kita bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah sahabat yang bakal mendoakan, yang kedua, menyemangati, dan yang ketiga, memuji. Setiap pujian yang kita berikan kepada sahabat kita untuk setiap pencapaian kecil yang dia sudah raih, yang banyak bagi orang lain itu bukan hal yang penting, tapi kita tahu dia lakukan itu dengan sesuatu kerja keras yang maksimal dari dia, kita berikan pujian bagi dia, itu akan menjadi seperti bahan bakar untuk dia mau terus maju, tidak menyerah. Mari saudara kita jangan jadi orang yang pelit untuk memuji orang lain. Jangan pelit pujian. Setiap kita sesungguhnya membutuhkan pujian dari orang lain. Jangan beralasan bahwa nanti kalau sering dipuji jadi besar kepala. Sesungguhnya saudara itu tidak terlalu benar. Tidak selamanya benar. Pujian sangat penting kok untuk kita menyatakan dukungan dengan nyata dan bahkan gratis. Firman Tuhan tadi juga berkata bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, saudara. Dan setiap waktu itu bicara soal kesetiaan. Ini bukan hal yang gampang. Karena setiap kita memiliki tujuan dan kepentingan kita masing-masing. Betul enggak? Apalagi di zaman pandemi di mana kita mengalami kesusahan. Adalah sangat gampang di mana kita untuk mau jadi orang egois. Kita bisa dengan mudah mengambil alasan bahwa setiap orang sedang punya masalahnya sendiri dan perlu mengurus dirinya masing-masing. Namun seorang sahabat yang baik adalah bukan saja seseorang yang menemani kita di masa-masa kita baik, di waktu-waktu terbaik kita, tapi harus adalah seseorang yang mau menemani kita di waktu-waktu yang buruk, di dalam kesukaran kita. Bukan cuma menemani kita pada waktu kita sedang liburan, sedang foto, makan-makan, jalan-jalan, melainkan juga bersedia bersama dengan kita, memberikan tindakan nyata di dalam saat kita sedang susah. Atau firman Tuhan tadi berkata, dalam kesusahan, dalam kesukaran. Kita harus bersedia menjadi seperti saudara bagi dia, yang tidak akan pernah tinggalin dia, yang tidak akan pernah meninggalkan atau menghiraukan dia. Bukan hanya menjadi seorang sahabat waktu kita butuh teman happy-happy, tapi menjadi seseorang yang bersedia hadir bagi dia. Bukan berkata kepada dia dalam bahasa Palembang, misalnya, matilah kau dewek situ, lagi susah. Tapi pas lagi happy, mau datang. Lagi susah, jauh-jauh. Kita harus bersedia bersama dengan mereka. Di dalam kesusahan mereka. Termasuk juga di dalam kesusahan kita. Betul kita semua sedang lagi susah. Betul ini lagi pandemi. Kebanyakan orang lagi susah. Tetapi sesungguhnya saudara, menyatakan kasih dan dukungan lebih penting tampak nyata daripada tidak ada sama sekali. Sekali lagi, menyatakan kasih dan dukungan itu lebih penting tampak nyata daripada tidak ada sama sekali. Mungkin kita nggak bisa menolong orang lain itu lagi banyak. Betul nggak? Tapi yang lebih penting adalah, sebagai contoh, misalkan sahabat kita sedang butuh uang 5 juta.
untuk menolong dia. Kita cuma bisa bantu 50.000 atau 100.000, saudara. Percayalah bahwa sahabat kita itu melihat bukan jumlah uangnya, tapi bakal melihat bahwa tangan kita itu bersedia terbuka dan bersedia berbagi dengan kesusahan dia. Itu bisa sangat menghangatkan hati yang dingin dan membuat dia kembali bersemangat kalau sebelumnya dia patah semangat. Kalau ada teman kita jualan makanan contohnya, kita cuma bisa pesan 1-2 porsi hari itu. Kita mungkin berpikir, target dia sehari harus jual 25 porsi atau bahkan 50 porsi. Kita mungkin berpikir bahwa itu tidak ada artinya. Tapi bagi teman kita, bagi sahabat kita, waktu kita melakukan hal yang bagi kita tampaknya kecil, nggak ada artinya, itu bakal membuat dia terdorong oleh semangat, mau bertahan, tidak gampang menyerah, bahkan bersedia melakukan evaluasi, perbaikan, bahkan pengembangan. Jangan sampai, saudara, sekali lagi kita sibuk mementingkan diri kita sendiri. Tuhan mau kita itu menaruh kasih, bahkan di dalam kesusahan, di dalam kesukaran, termasuk dalam kesusahan kita sendiri. Percayalah, saudara, apa yang pernah kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tuhan tidak akan pernah membuat kita itu mengalami kerugian waktu kita melakukan kebaikan atau melakukan perintah Tuhan. Amin, saudara? Sekali lagi, ini yang terakhir. Terutama bagi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa Yesus, Tuhan kita, Yesus, Juru Selamat kita adalah sahabat kita yang paling utama. Bahkan, dia bisa menjadi tolak ukur dari semua persahabatan yang lain yang kita punya. Apa sih yang Tuhan selalu perintahkan pada kita? Untuk meneladani dia. Untuk meniru apa yang dia lakukan. Betul nggak? Dan apa yang Yesus lakukan bagi kita? Yaitu waktu kita sedang hancur, terpuruk dalam dosa, dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membuang kita. Dia nyata setia dan mau terlibat dalam kesusahan kita. Dia menyelamatkan kita. Menerima kita dalam kesesakan. Itulah Yesus yang lakukan dalam kehidupan kita. Dia mau nyata setia di dalam kesusahan kita. Sahabat yang baik yang seperti itulah yang harusnya kita menjadi. Mari hari ini kita berpikir, sudahkah kita menjadi sahabat yang seperti itu bagi teman-teman kita? Dan sudahkah kita memiliki sahabat yang seperti itu? Atau jangan-jangan ada beberapa orang di dalam pertemanan kita, persahabatan kita, yang kita perlu jaga jarak, hindari kerumunan dari mereka, karena mereka cuma mau dapatkan sesuatu daripada kita, malah merusak kita, menghancurkan kita, bukan malah membangun kita. Mari kita ingat, itulah karakter yang penting dimiliki oleh seorang sahabat yang baik. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan itu ada buat kami, dalam kesukaran kami, dalam kesusahan kami, Tuhan selalu ada, nyata bagi kami. Tuhan, biarlah itu membuat kami ingat Tuhan, bahwa kami perlu berlaku demikian juga. Kami perlu menjadi seorang teman yang baik bagi orang-orang sekitar kami, yang ada dalam kehidupan mereka, termasuk di dalam kesusahan mereka. Bukan cuma waktu mereka lagi happy, waktu mereka lagi senang, tapi dalam kesukaran, kami juga mau terlibat, setia, hadir buat mereka. Tuhan, tolong kami melakukannya, dan biarlah sungguh-sungguh kami bisa menjaga pergaulan kami, melihat sahabat-sahabat kami adalah sahabat-sahabat yang baik, seperti Yesus lakukan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.